keributan. Ketiga, agama Islam buta itu berkata, "Siapakah engkau?" Dan ia akhirnya memeluk agama Islam, menerima celaan orang lain. Kedua, Islam harus disampaikan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga puasa hari ini lancar ya. Amin. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Perkenalkan, nama saya Devita Dwi Sulistianti dari Rohis SMK Negeri Pringsurat. Pada kesempatan kali ini, saya akan berkisah tentang Rasulullah SAW. Kisah dari Rasulullah dan pengemis buta ini akan mengawali serial tentang kisah Nabi dan Rasul. Jadi, selama bulan Ramadan ini, channel SMK Negeri Pringsurat Official akan mengisahkan 30 kisah teladan Rasul dan akan tayang setiap hari loh. Jadi, jangan sampai terlewat ya. Semoga kisah Nabi memberikan manfaat dan contoh baik yang dapat kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Saya akan mengisahkan kisah Rasulullah SAW yang berjudul Rasulullah dan Pengemis Buta. Pada zaman pimpinan Nabi Muhammad SAW, kota Madinah sangatlah ramai. Para pedagang berjual beli dengan kejujuran. Tetapi ada seorang pengemis buta yang selalu mencela Nabi Muhammad SAW. Dia selalu berkata bahwa Nabi Muhammad SAW adalah pembohong. Dia penyihir, dia pendusta. Dan pedagang pun ada yang mendengarnya. Lalu pedagang itu berkata, "Siapakah pengemis buta itu?" Beraninya ia mencela Nabi Muhammad SAW. Tiba-tiba Nabi Muhammad pun datang menghampiri pengemis buta itu. Lalu ia memberikan 2 koin emas kepadanya. Pengemis buta itu pun bahagia. Lalu ia berkata, "Wahai pemuda, siapakah engkau? Belum pernah seumur hidupku menerima koin emas ini." Lalu Nabi Muhammad pun menyempatkan diri juga untuk menyuapi pengemis buta itu. 2 hari kemudian Nabi Muhammad pun meninggal dunia. Abu Bakar As-Siddiq menghampiri rumahnya dan bertanya kepada Aisyah, "Wahai Aisyah anakku, kebiasaan Rasulullah apa yang belum pernah aku kerjakan?" Aisyah pun menjawab, "Wahai ayahku, engkau adalah sahabat Nabi yang paling dekat. Tidak ada kebiasaan Nabi Muhammad yang belum pernah engkau kerjakan, kecuali satu, dia selalu menempatkan diri untuk menyuapi seorang pengemis buta di sudut pasar." Kemudian, keesokan harinya, Abu Bakar As-Siddiq pun mendatangi pengemis buta itu, sembari membawa makanan yang ingin disuapkan kepada pengemis buta itu. Si pengemis buta itu telah menanti-nanti kedatangan Rasulullah, tetapi yang datang adalah Abu Bakar As-Siddiq. Dia berkata, "Saudaraku, di manakah engkau yang selalu menyuapiku? Aku sangatlah lapar." Kemudian Abu Bakar pun menghampiri pengemis buta itu dan menyuapi makanan. "Apakah engkau saudaraku? Saudaraku yang selalu menyuapiku? Cepatlah, cepat, aku sangatlah lapar." Lalu Abu Bakar pun menyuapi pengemis buta itu. Pengemis buta itu sembari makan dan berkata bahwa Nabi Muhammad SAW itu penyihir, ia pendusta. Kemudian Abu Bakar yang mendengar perkataan itu, ia geram dan menyuapinya dengan kasar. Pengemis buta itu berkata, "Siapakah engkau? Engkau bukanlah sahabatku yang selalu menyuapiku." Abu Bakar pun menjawab, Akulah sahabatmu yang selalu menyuapimu." Si pengemis buta itu bertanya, "Bukan, engkau orang yang berbeda." Kemudian Abu Bakar menjawab, "Ya, memang aku orang yang berbeda." Lalu si pengemis buta itu bertanya lagi, "Di manakah sahabatku yang selalu menyuapiku?" Abu Bakar menjawab, Ia telah meninggal 2 hari yang lalu." Pengemis buta itu pun bertanya, "Apakah benar?" Abu Bakar menjawab, "Iya, ia telah meninggal 2 hari yang lalu." Pengemis buta itu terkejut karena ia belum mengetahui siapakah saudaranya yang selalu menyuapinya. Lalu pengemis buta itu bertanya, "Siapakah namanya? Aku belum pernah mengetahui namanya." Abu Bakar pun menjawab, "Ia adalah Nabi Muhammad SAW yang selalu engkau cela." Si pengemis buta itu pun menangis terseduh-seduh hingga ia memeluk Abu Bakar As-Siddiq.
Lalu si pengemis buta itu pun bertaubat dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah mencela Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan ia akhirnya memeluk agama Islam. Dari kisah ini kita dapat meneladani kisah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yaitu yang pertama, kita harus sabar dalam menerima celaan orang lain. Kedua, Islam harus disampaikan dengan penuh kelembutan. Ketiga, agama Islam adalah agama yang penuh kasih sayang. Semoga kisah ini dapat menginspirasi dan bermanfaat bagi kita semua dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa di serial Kisah Teladan Nabi dan Rasul yang akan tayang di channel SMK Negeri Pengsurat Official. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.